Perkenalkan, nama saya Nisa Romana. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang skema kriptografi kunci simetris DES dan AES. DES atau artinya Data Encryption Standard merupakan salah satu algoritma kriptografi cipher blok dengan ukuran blok 64 bit dan ukuran kuncinya 56 bit. Algoritma DES dibuat di IBM dan merupakan modifikasi daripada algoritma terdahulu yang bernama Lucifer. Lucifer merupakan algoritma cipher blok yang beroperasi pada blok masukan 64 bit dan kuncinya berukuran 28 bit. Pengurangan jumlah bit kunci pada DES dilakukan dengan alasan agar mekanisme algoritma ini bisa diimplementasikan dalam satu chip. DES pertama kali dipublikasikan di Federal Register pada 17 Maret 1975. Setelah melalui banyak diskusi, akhirnya algoritma DES diadopsi sebagai algoritma standar yang digunakan oleh NBS pada Januari 1977. Sejak saat itu, DES banyak digunakan pada dunia penyebaran informasi untuk melindungi data agar tidak bisa dibaca oleh orang lain. Skema global dari algoritma DES yaitu blok plain text dipermutasi dengan matriks permutasi awal initial permutation atau IP, kemudian hasil permutasi awal di-enchippering sebanyak 16 kali putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Hasil dari enchippering kemudian dipermutasi dengan matriks permutasi balikan atau inverse initial permutation atau IP-1 yang menjadi blok ciphertext. Dalam proses enchippering, blok ciphertext dibagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan yang masing-masing panjangnya 32 bit. Kedua bagian ini masuk ke dalam 16 putaran DES. Pada setiap putaran I, blok R merupakan masukan untuk fungsi transformasi yang disebut F. Pada fungsi F, blok R dikombinasikan dengan kunci internal KI, keluaran dari fungsi F di XOR-kan dengan blok L untuk mendapatkan blok R yang baru. Sedangkan blok L yang baru langsung diambil dari blok R sebelumnya. Ini adalah satu putaran DES. Secara matematis, satu putaran DES dapat dinyatakan sebagai LI sama dengan RI-1 dan RI sama dengan LI-1 XOR dengan F RI-1, KI. Adapun pembangkitan kunci internal sama dengan kunci setiap putaran. DES mempunyai 16 putaran sehingga memerlukan 16 kunci internal K1, K2, K3 sampai K16. Kunci internal dibangkitkan sebelum atau bersamaan dengan proses enkripsi. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal atau oleh pengguna yang panjangnya 64 bit atau 8 karakter. Permutasi awal. Sebelum putaran pertama, terhadap blok plain text dilakukan permutasi awal atau initial permutation atau IP. Tujuan permutasi awal adalah mengacak plain text sehingga urutan-urutan bit di dalamnya berubah. Pengacakan dilakukan dengan menggunakan matriks permutasi awal sebagai berikut. Inversi permutasi atau IP pangkat min 1. Permutasi terakhir dilakukan setelah 16 kali putaran terhadap gabungan blok kiri dan blok kanan. Permutasi menggunakan matriks permutasi awal atau balikan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu dekripsi. Dekripsi terhadap ciphertext merupakan kebalikan dari proses enkripsi. DES menggunakan algoritma yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Pada proses dekripsi, kunci yang digunakan adalah K16, K15, sampai K1. Untuk tiap putaran 16, 15, sampai 1, keluaran pada setiap putaran dechiffering adalah LI sama dengan RI-1 dan RI sama dengan LI-1 XOR F RI kurang 1
KI. Berikut adalah implementasi DES pada program. Yang pertama, fungsi untuk mengkonversi key maupun pesan, baik itu dari heksadesimal ke bin ke heksadesimal, dan seterusnya. Kemudian, proses pembangkitan kunci, di mana pada fungsi ini digunakan untuk mengkompresi key. Kemudian, setelah kunci dikompresi, hasil kompresi tersebut dibagi dua, lalu dilanjutkan pada fungsi key schedule. Selanjutnya pada fungsi PC2, pada fungsi ini key dibagi dua. Pada fungsi key schedule dijumlahkan dan disatukan lagi. Dilakukan sebanyak 16 kali. Proses ini disebut sebagai operasi 16 putaran. Selanjutnya proses enkripsi. Terdapat beberapa proses pada enkripsi. Yang pertama yaitu initial permutation. Selanjutnya yaitu operasi enkripsi. Pada fungsi ini digunakan encrypt DES. Dalam fungsi ini dilakukan putaran kepada pesan yang akan dienkripsi. Selanjutnya putaran terjadi beberapa proses transform atau expanded block, XOR with K, X block, dan final block. Kemudian pada bagian expansion atau expanded block terjadi proses ekspansi yang memperluas blok yang panjangnya 32 bit menjadi 48 bit. Selanjutnya vektor tersebut dibagi menjadi 8 kelompok yang masing-masing 6 bit dan dimasukkan ke dalam proses substitusi. Hasil substitusi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam proses permutasi. Proses permutasi di sini bertujuan untuk mengacak hasil proses dan dari substitusi di atas. Setelah proses permutasi selesai, hasil dari proses tersebut akan dikembalikan ke bentuk awal sebelum dilakukan initial permutation menggunakan fungsi inverse initial permutation. Hasil dari inverse tersebut merupakan hasil dari putaran pertama. Dilakukan sebanyak 16 putaran, lalu ubah hasil tersebut ke dalam dari binar ke heksadesimal. Proses terakhir yaitu dekripsi, yang merupakan kebalikan dari enkripsi. Jadi hasilnya nanti itu apabila kita memasukkan misalkan ini NISA 123, terus di sini ilmu kom, dia akan menghasilkan ciphertext seperti ini. Kemudian apabila dikembalikan menggunakan fungsi dekripsi, maka kembali ke plaintext semula. Selanjutnya yaitu AS atau Advanced Encryption Standard. AS adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar atau DES yang masa berlakunya dianggap telah selesai karena faktor keamanan. Dengan alasan tersebut, NIST mengadakan sayembara terbuka untuk membuat standar algoritma kriptografi yang baru sebagai pengganti DES. Standar tersebut kelak diberi nama AS. Adapun persyaratan yang diajukan yaitu pertama, algoritma yang ditawarkan termasuk ke dalam kelompok algoritma kriptografi simetri berbasis cipher block. Yang kedua, seluruh rancangan algoritma harus publik atau tidak dirahasiakan. Yang ketiga, panjang kunci fleksibel.
yaitu 128, 192, dan 256 bit. Yang keempat, ukuran blok yang dienkripsi adalah 108 bit. Dan yang terakhir, algoritma dapat diimplementasikan baik sebagai software maupun hardware. Pada bulan Oktober tahun 2000, NIST mengumumkan untuk memilih Ringdoll, dan pada bulan November tahun 2001, Ringdoll ditetapkan sebagai AS dan diharapkan menjadi standar kriptografi yang dominan paling sedikit selama 10 tahun. Ringdoll adalah salah satu algoritma enkripsi simetris di mana proses enkripsi dan dekripsinya menggunakan kunci yang sama. Ringdoll merupakan algoritma yang ditetapkan sebagai standar metode enkripsi modern pengganti DES dalam sayembara AES oleh NIST yang dirancang untuk menggantikan DES menggunakan variabel length blok chipper, di mana key-length-nya 128 bit, 192 bit, 256 bit, dan dapat diterapkan untuk smart card. Spesifikasi algoritma Ringdoll adalah mendukung panjang kunci 128 bit sampai 256 bit dengan step 32 bit, di mana panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen. Setiap blok dienkripsi dalam sejumlah putaran tertentu sebagaimana halnya pada DES. Karena AES menetapkan panjang kuncinya adalah 128, 192, dan 256, maka dikenal AES 128, AES 192, dan AES 256. Secara de facto hanya ada dua varian AES, yaitu AES 128 dan AES 256, karena akan sangat jarang pengguna menggunakan kunci yang panjangnya 192 bit. Dengan panjang 128 bit, maka terdapat sebanyak 2 pangkat 128 atau sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 38 kemungkinan kunci. Jika komputer tercepat dapat mencoba 1 juta kunci setiap detik, maka akan dibutuhkan waktu 5,4 kali 10 pangkat 24 tahun untuk mencoba seluruh kunci. Jika tercepat yang dapat mencoba 1 juta kunci setiap milidetik, maka dibutuhkan waktu 5,4 kali 10 pangkat 18 tahun untuk mencoba seluruh kunci. Berikut adalah contoh gambar alur algoritma Ringdoll. Bisa dilihat pada step awal, melakukan sort dengan chipper key. Selanjutnya akan dilakukan 9 round, dan terakhir akan dilakukan final round. Pada final round, prosesnya sama, hanya yang membedakan tidak ada mix kolom. Algoritma Ringdoll mempunyai 3 parameter, yaitu plain text yang berukuran 16 byte yang berisi data masukan, kemudian chipper text atau array berukuran 16 byte yang berisi hasil enkripsi, kemudian key atau array berukuran 16 byte yang berisi kunci chippering atau disebut juga chipper key. Pada proses enkripsi, blok plain text disimpan di dalam matriks yang bernama state untuk blok berukuran 128 bit dengan ukuran state yaitu 4 kali 4. Bisa dilihat bahwa tiap satu unsur menyimpan 8 bit, oleh karena itu matriks menyimpan 128 bit. Selanjutnya kita lakukan initial round. Bisa dilihat bahwa terdapat state awal dan chipper key dengan notasi hex. Proses initial round yaitu mengkombinasikan state awal dengan chipper key menggunakan sort. Pada subbyte dilakukan penukaran matriks hasil initial round dengan tabel Xbox seperti berikut. Yaitu caranya,
dengan mengambil salah satu isi kotak matriks dan mencocokkannya dengan digit carry sebagai baris dan digit kanan sebagai kolom. Misalnya terdapat matriks hasil initial round sebagai berikut. Misalnya 19 kita ambil digit carry, yaitu 1 dan digit kanan 9. Kita cocokkan pada tabel Xbox, hasilnya adalah D4, ulangi terus hingga semua unsur pada matriks. Pada shift rows, kita melakukan pergeseran setiap elemen, blok atau tabel yang dilakukan per barisnya, yaitu baris pertama tidak dilakukan pergeseran, baris kedua dilakukan pergeseran 1 byte, baris ketiga dilakukan pergeseran 2 byte, dan baris keempat dilakukan pergeseran 3 byte. Dapat dilihat pada gambar, yaitu pertama kita melakukan pergeseran sebanyak 1 byte dan hasilnya seperti ini. Kemudian dilakukan pergeseran sebanyak 2 byte dan pada baris keempat sebanyak 3 byte. Pada mix kolom, kita melakukan perkalian tiap elemen dari hasil matriks shift rows dengan tabel yang sudah ditetapkan. Berikut adalah formula perkalian pada mix kolom. Sehingga operasi mix kolom terhadap kolom pertama yaitu sebagai berikut dan hasil keseluruhannya yaitu seperti ini. Pada add round k, sama dengan initial round, yaitu mengkombinasikan hasil matriks mix kolom dengan round k yang didapatkan dari pembangkitan kunci. Misalnya terdapat matriks hasil mix kolom dan round k. Kemudian kita XOR-kan kolom pertama state dengan kolom pertama round k. Dan hasil dari round k terhadap seluruh kolom pada state yaitu seperti ini. Kemudian lakukan sampai 9 kali dengan cara yang sama seperti pada gambar. Berikut adalah implementasi AS. Pada perintah pertama, split bytes, digunakan untuk memecah string menjadi list yang berisikan byte. Kemudian perintah make matrix atau fungsi make matrix ini dibuat agar untuk membuat state matrix menggunakan plain text yang sudah diubah ke binary. Kemudian fungsi sbox encrypt ini digunakan untuk membuat tabel yang digunakan ketika enkripsi. Kemudian yang ini digunakan untuk membuat tabel ketika dekripsi. Kemudian pada fungsi rcon dan XOR itu digunakan untuk pembangkitan kunci. Dan selanjutnya untuk pencocokan kunci digunakan fungsi seperti ini. Di situ bisa kita lihat ketika kita melakukan pembangkitan kunci pertama, dilakukan pencocokan kunci, lalu dibuat fungsi transform untuk melakukan pergeseran, melakukan substitusi pada tabel sbox, dan untuk melakukan operasi SOR. Hasil dari pembangkitan kunci terdapat 11 kunci, 1 kunci untuk initial round, dan 9 kunci untuk tiap round, dan 1 kunci lagi untuk final round. Perintah kemudian perintah binhex, yaitu untuk membuat fungsi yang digunakan untuk mengkonversi nilai biner ke heksadesimal. Kemudian perintah XOR on OR untuk ketika proses mix kolom, dan fungsi Galois multiplication itu untuk membuat fungsi yang akan mengalihkan setiap kolom dari array state
dengan suatu polinom. Kemudian pada matriks multiplication over 2, 2, 5, 6, ini untuk membuat fungsi yaitu mix column dengan menggunakan fungsi di atas. Sedangkan yang di bawahnya fungsi encrypt itu digunakan untuk mengubah plain text menjadi ciphertext, dan di bawahnya yaitu untuk menerjemahkan ciphertext menjadi plain text yang dapat dimengerti bahasanya. Dimana di sini kita menggunakan inverse dari SBox. Nah, di sini dapat kita coba, misalkan kita mengetikkan memanggil fungsi encrypt, di mana kita memakai kata atau kalimat di situ ilmu komputer UH18, maka akan outputnya itu seperti ini, menjadi ciphertext yang tidak dapat dimengerti. Artinya di sini juga ada contoh lain, yaitu 1, 2, yaitu angka, dan ini ciphertextnya. Kemudian apabila ciphertextnya itu didekripsi, maka akan menghasilkan plain text semula. Misalkan saya coba di sini nama saya, misal Romana 1, 2, 3, 4, 5, akan menghasilkan ciphertext seperti ini. Dan kalau didekripsi kembali, maka akan menghasilkan plain text semula, misal Romana 1, 2, 3, 4, 5.